itu saya buat materi lagu mancanegara di kelas Manda dan di kelas Fadel. Dan langsung waktu itu beberapa hari kemudian di reaction ya Del ya sama Alan Walker. Yuk heboh banget kan di media sosial. Dan waktu itu terjadilah komunikasi antar saya dan tim Alan Walker. Kita haru biru terhadap kunjungan Alan Walker. Tapi memang sebenarnya ini hadiah dari proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Yang apalagi yang mengapresiasi itu artis sekelas internasional. Dunia takkan bisa berhenti cinta yang seperti ini. We'll never end. If I have a chance to go to Medan and ask about his journey, especially in music. Wow, so these boys and a girl, they are the students of a new sensation in Indonesia, Tri Adinata. And I wonder if we have time to ask about his journey, especially in music. I'll go to Medan. Tri Adinata, known to his students as Sir Nata, has always been an inspiration to many teachers and students. His love and dedication to teaching inspire others. On June 8, at Alan Walker's concert in Jakarta, Tri Adinata and his 3 students were among the guests, along with America's Got Talent finalist Putri Aryani, who was the opening act of the concert. Before the concert, TVRI World Team had a chance to see Tri Adinata and his students Manda, Rian, and Fadel preparing and practicing their performance. When I'm
performance you guys. Jadi Sernata, siapa aja nih yang lagi latihan hari ini dan untuk apa sih Kak latihannya? Iya, hari ini yang latihan itu ada Fadel, ada Rian, sama ada Manda. Jadi kami latihan untuk persiapan konser Alan Walker di 8 Juni 2024. Oke. Iya. Satu vokalisnya itu Lagi berhalangan hadir, ya, Kesia. lagi berhalangan hadir ya. Benar. Jadi hari ini kami spesial untuk latihan yang gitarisnya dulu. Iya. Dan suara yang kita dengar tadi tuh suaranya Kesia berarti ya. Luar biasa. Nah, Sernata aku mau nanya-nanya nih soal Sernata, terus soal adik-adiknya juga, sama persiapan menuju konser Alan Walker ini. Boleh. Tri Adinata has become a well-known figure in Indonesia, as well as SMA Al-Azhar Medan, the school where he teaches. Oke, Sernata nih ya, pertamanya aku mau tanya dulu nih, kalau buat Sernata kan sekarang lagi udah jadi sensasi gitu ya, khususnya di Indonesia. Mau tanya jadi awal mulanya itu gimana sih pendekatan Sernata terhadap musik? Apakah memang sudah suka dari kecil atau mungkin ada pengalaman tertentu yang bikin Sernata jadi jatuh cinta sama musik? Jadi saya itu memang terlahir dari keluarga yang suka musik. Papa saya juga dulu punya band. Justru dulu mama sama papa saya itu jumpanya di dalam sebuah band. Jadi mama saya vokalisnya, papa saya gitarisnya. Jadi mereka berjumpa dalam sebuah event acara dan akhirnya menikah, dan ya sampai sekarang mereka juga masih suka musik. Jadi saya dari kecil diajarin musik sama papa saya. Justru awalnya dulu saya diajarin biola. Dulu awalnya diajarin biola, terus baru gitar, dan tapi sudah lama banget saya nggak belajar biola, nggak mainin biola lagi. Jadi sekarang lebih kepada yang gitar, main piano, dan paling sering nyanyi. Dan kakak saya juga guru musik. Kakak saya juga guru musik dan sarjana musik. Jadi memang di rumah itu memang sudah terbiasa dengan yang namanya musik. Jadi kalau setiap pagi itu kami pasti dengar lagu Chrisye zaman-zaman saya kecil. Lagu Richard Marx, lagu-lagu Queen gitu. Jadi sudah sangat terbiasa dengan musik dari kecil. Jadi dari kecil emang sudah terbiasa dengan musik, dan kalau untuk pendidikannya Sernata menempuh pendidikan musik juga? Iya, saya sarjana seni musik S1, kemudian saya S2-nya di teknologi pendidikan. Oke. Dari kita tuh bincang-bincang sedikit kan sama kepala sekolah, Pak Agus, ya beliau menceritakan sedikit tentang Sernata, terus katanya Sernata itu dulu memang melamar sebagai guru musik di awal. Benar. Berarti dari lulus itu memang sudah tujuannya ingin mengajar musik? Saya memang cita-cita saya memang jadi menjadi seorang guru. Dari kecil memang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya selalu jawab saya pengen jadi guru seperti mama saya, seperti kakak saya. Karena saya melihat betapa mama saya itu sampai sekarang sudah pensiun, tapi anak-anak muridnya itu tetap care dan tetap sayang sama beliau gitu. Jadi saya melihat, wow, ini adalah profesi yang luar biasa gitu. Jadi saya terinspirasi dari orang tua saya, dari kakak saya untuk menjadi seorang guru. Dan mereka selalu mengajarkan bahwasanya menjadi guru itu harus totalitas, harus melakukannya dengan sepenuh hati. Dan saya selalu ingat kata-kata itu, sehingga itu sangat mempengaruhi saya bagaimana saya memperlakukan murid-murid saya. Nah, kita balik lagi ke murid-murid nih. Sernata kan sebagai guru musik, pendekatan seperti apa sih yang Sernata pakai sampai 300 murid itu ya, saya pernah dengar kabarnya ya, bermain gitar. Cara seperti apa yang Sernata terapkan dalam mengajar? Saya nganggap mereka ini seperti keponakan saya sih Mbak. Jadi saya tuh sayangnya ya memang sayang seperti saya sama keponakan saya, seperti sama saudara saya gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi
kalau mereka macam-macam, nah saya tetap nasehatin gitu, karena saya sudah merasa mereka itu adalah adik saya, mereka itu adalah keponakan saya, jadi saya menganggap mereka tuh bukan lagi murid gitu. Kita bisa simpulkan kalau Sernata ini memang cukup dekat ya dengan adik-adik ya. Dengan musik pertama yang Sernata mainkan itu kan pertama biola ya diajarkan. Setelahnya apalagi mungkin ada alat musik kesukaan? Iya, gitar, kemudian piano, keyboard, itu sih yang dari kecil memang sudah diajarkan gitu. Kalau secara totalnya berapa banyak alat musik yang bisa Sernata mainkan? Berapa banyak ya? Saya bisa alat musik tiup juga, bisa alat musik tradisional juga. Ya, karena di sekolah, di kampus itu memang semua alat musik dipelajari. Kalau kami di Universitas Negeri Medan, pendidikan seni musik, bisa nyanyi, bisa main alat musik, jadi harus terjun ke lapangan sebagai guru yang multi talenta gitu. Dan saya sangat bangga sekali sama dosen-dosen saya, sampai sekarang saya tetap disupport sama dosen-dosen saya. Bagaimana ceritanya kok bisa seorang Alan Walker itu mampir gitu ya ke Medan, Sumatera Utara, Indonesia? Gimana tuh ceritanya? Jadi pertamanya itu waktu tahun 2023 saya di kelasnya Rian waktu itu ya Rian ya. Jadi kami waktu itu ada materi lagu mancanegara, jadi lagunya saya ambil lagu Not You. Kebetulan anak-anak juga suka lagu Alan Walker, jadi saya ajarin lagu Not You. Dan ternyata saya posting di TikTok dan di Instagram, yang nonton itu 40 juta tayangan. Dan yang komen itu bukan dari Indonesia saja, yang komen itu dari luar negeri, dari Inggris, dari Eropa, dari negara tetangga, dari Australia dan sebagainya. Banyak banget komen-komen yang akhirnya saya buat terjemahan sehingga saya bisa mengerti apa maksud mereka. Dan mereka tuh rata-rata kasih komentar yang positif sekali gitu, keren dan yang sebagainya. Nah, berawal dari situ kemudian saya ambil lagi materi lagu Fade It di kelas Rian juga waktu itu. Dan sama animo masyarakat dan teman-teman dari luar negara juga sangat-sangat luar biasa kasih support kepada kita. Dan terakhir waktu Alan sama Putri ada kolaborasi, itu saya buat materi lagu mancanegara di kelas Manda dan di kelas Padel. Dan langsung waktu itu beberapa hari kemudian di reaction ya Del ya sama Alan Walker, heboh banget kan di media sosial. Dan waktu itu terjadilah komunikasi antar saya dan tim Alan Walker. Jadi waktu itu Alan mengundang kami ke Norwegia waktu itu. Saya dan ketiga murid saya, jadi 4 orang, untuk ikut dalam video klipnya Alan bersama Putri Aryani, dan kami di situ berkolaborasi juga bermain musiknya. Tapi karena kendala visa, akhirnya kami nggak jadi berangkat karena hanya 10 hari waktunya. Saya bilang sama anak-anak murid saya, jangan berkecil hati, semoga nanti ada hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan hikmahnya adalah kalau waktu itu kami pergi ke Norwegia, hanya kami berempat yang ketemu Alan, tapi hari ini Alan datang ke sekolah kami dan yang ketemu semua adalah warga sekolah dan yayasan semua ketemu. Dan yang cerita uniknya lagi, saya punya murid namanya Eltasia Natasha. Waktu itu Alan buat cover song lagu beliau, judulnya On My Way, yang dalam satu game itu. Jadi dia buat kompetisi seluruh dunia, dan banyak banget yang ngikutin waktu itu tahun 2019. Dan pemenangnya itu adalah murid privat vokal saya, Eltasia Natasha. Jadi Eltasia Natasha terbang ke Jerman berkolaborasi dengan Alan, karena pemenangnya akan berkolaborasi di Jerman sama Alan Walker waktu itu. Kemudian waktu lihat Eltasia terbang ke Jerman bersama Alan Walker, saya bilang sama Eltasia dan saya berdoa dalam diri saya, semoga suatu saat saya bisa juga ketemu sama Alan. Murid saya sudah ketemu, nih saya pengen juga ketemu sama Alan gitu, ya Allah semoga nanti suatu saat bisa ketemu sama Alan. Dan dari 2019 Allah menjawab doa saya di 2024 dan Alan datang ke sekolah saya gitu. Itu adalah suatu anugerah sih bagi saya, karena Alan itu terbang dari New York 28 jam ke Indonesia untuk menemuin kami dan berkunjung ke sekolah kami. Itu penghargaan yang luar biasa untuk saya, dan saya paling senang kalau melihat murid-murid saya bahagia sih, Mbak. Iya sih, penghargaan ya, sangat hadiah yang luar biasa ya. Soalnya seorang musisi internasional, musisi kelas dunia, waduh luar biasa sih. Seorang Alan Walker ya, langsung menyempatkan waktunya untuk bermain ke sini. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri sudah dimulai sejak kapan Kak untuk persiapan adik-adik ini tampil di sana? Setelah Alan datang, kemudian Alan mengundang kami untuk konser berkolaborasi.
dari situ kami sudah mulai latihan secara maksimal, dan ya alhamdulillah beberapa murid saya ini sudah pernah juga tampil di depan umum. Tinggal Amanda nih, Manda yang pertama kali nih Anda ya. Kalau mereka berdua sudah beberapa kali saya ajak di acara yang audiensnya banyak gitu. Jadi semoga nanti acaranya berjalan lancar dan membuat berita positif tentang dunia pendidikan di Indonesia. Kalau dari Sernata sendiri mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, terutama untuk masyarakat Indonesia yang sudah terekspos gitu ya, sudah melihat sosok Sernata yang begitu inspiratif. Apa yang ingin Sernata sampaikan? Untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia, menjadi guru adalah pekerjaan hati teman-teman semua. Yang saya lakukan sekarang adalah hobi yang menjadi pekerjaan saya. Jadi saya dari pagi sampai malam itu bekerja menjadi seorang guru, tapi tidak pernah merasa capek karena yang saya lakukan adalah bahagia untuk saya dan untuk orang di sekitar saya. Dunia takkan bisa mengerti cinta yang seperti ini. Beliau adalah seorang guru yang berbakat, yang mengajar dengan hati, cinta terhadap anak, cinta terhadap pembelajaran, sehingga dengan pembelajaran yang seperti Sir Tri Adinata laksanakan, sehingga anak-anak enjoy, menikmati setiap pembelajaran musik yang selalu ditunggu-tunggu, dan akhirnya viral sampai kemana-mana yang mungkin yang minggu terakhir ini. Saya tentu sebagai kepala sekolah tentu bangga terhadap sosok guru Tri Adinata. Kewajiban seorang kepala sekolah adalah melihat potensi-potensi dari gurunya untuk melakukan pengembangan terhadap guru tersebut. Jadi kita memang itu sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, dan ini adalah aset bagi sekolah. Jadi kita tidak bukan hanya Tri Adinata saja, tapi kita ada Tri Adinata yang lainnya yang bisa berkesempatan untuk pengembangan. Kita haru biru terhadap kunjungan Alan Walker. Tapi memang sebenarnya ini hadiah dari proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Yang apalagi yang mengapresiasi itu artis sekelas internasional dunia. Jadi kita memang pertama memang sudah dibisikkan ke saya, Pak, Alan Walker mau datang, tapi kita tunggu kepastian dulu, kan? Kita kan nanti kalau nggak jadi datang kan malu ya. Jadi terakhir sekitar 3-4 hari sudah pasti, karena tiap hari kita Tri Adinata ada Zoom dan sebagainya bersama murid-murid dengan Alan Walker. Kemudian
kami mempersiapkan 1-2 hari untuk penyambutan Alan Walker. Memang tidak boleh dipublish ya, karena ini dia artis sekelas internasional. Tidak dipublish pun banyak orang datang kemari, termasuk penggemar itu anak-anak kita. Jadi memang saya merasa bangga, merasa haru. Jadi ini merupakan promosi yang memang tidak terbayar gitu kan. Kalau kita mengundang Alan Walker, pasti kita tidak sanggup yang katanya per jam miliaran ya. Nah, mungkin di sini saya perlu sampaikan supaya banyak orang yang salah paham. Kami bukan mengundang, tapi Alan sendiri yang ingin datang melihat prestasi yang ada di SMA unggulan Al-Azhar Medan ini. Jadi itu sebenarnya. Jadi masuk ke kelas, menikmati, walaupun agak suasana di luar itu panas, tapi dia menikmati dengan gayanya, dengan body language-nya. Kita di sini sangat senang dan bahagia. Ini memang termasuk orang tua siswa, sekarang para alumni bermunculan. Mereka bersimpatisan dan merasa bangga dengan SMA perkembangan SMA unggulan Al-Azhar Medan saat sekarang ini. Dan mereka mengatakan, kenapa lah nggak dari dulu Pak? Nih, dulu kami nggak seperti ini, gitu kan? Ya sekarang kita beradaptasi dengan zamannya. Anak-anak itu sudah mengalami perkembangan pesat. Jadi memang apalagi IT, handphone dan sebagainya. Jadi kita memang harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi kondisi sekarang ini. Selagi kita mempunyai dasar-dasar, kita kan bernuansa Islam ya. Jadi Islam itu tetap kita mengakar, walaupun orang lain yang non-muslim datang kemari, kita tidak ada diskriminasi, tetap kita terima siapapun itu, asalkan memang muaranya adalah untuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, Mbak, mari kita masuk ke ruangannya. Di sini oke deh. simpan piala-piala dan penghargaan-penghargaan siswa-siswi SMA Unggulan Al-Azhar Medan. Oke. Oke, silakan. Nah, mari Mbak. Ini dari Alan Walker nih, Mbak. Wow. Tanda tangan beliau nih. Thanks for welcome me and my team. Dari Alan Walker. Dari Alan Walker langsung ya? Iya, ini jadi kenang-kenangan nih. Buat SMA Al-Azhar Iya, Medan. tandanya beliau sudah pernah kemari dan dengan penerbangan yang sangat lama ya, 28 jam. Oke, 28 Spesial jam. untuk ke sekolah kami. Bertemu dengan anak-anak semua. Luar biasa ya dari Alan Walker ya, Iya. 28 jam penerbangannya untuk SMA Al-Azhar Medan. Benar. Luar biasa. This room treasures many awards and achievements achieved by the students of Al-Azhar Medan High School. The accomplishments are not only in the fields of music and arts, but in various fields. Wow, and that was our interview with Indonesian current sensation Tri Adinata, who managed to teach his students with love and passion. And also, all of his students call him Sir Nata. That's what we have for now. I'm Safira Junior for TVRI World.